Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Sukabumi. Saya Rehan Yardiansyah selaku host. Kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial dari PPK. Dari Gunung Puyuh, PPK mana Ibu? Kecamatan Gunung Puyuh. Oh, Gunung Puyuh. Iya. Kayaknya lebih enaknya kenalan dulu nih satu persatu namanya gitu. Dimulai dari siapa? Dari aku ya. Ya, boleh. Eh, Perkenalkan nama saya Irma. Di PPK Gunung Puyuh saya sebagai anggota di divisi teknis. Teknis, oke. Tuh. Aslinya? Aslinya saya di Jalan Kabandungan. Oh iya, Bandungan itu ya Ya di atas arah ya. ke STM Oh negeri. SD. Ya. Tuh. Oke. Ibu Irma. Tuh. Ya. Satu lagi. Ya, perkenalkan nama saya Nur Hamidah. Di PPK saya sebagai divisi sosialisasi Parmas ya. Alamat rumah berada di Jalan Gunung Puyuh di Gang Karya 1. Oh, guru. Dekat juga ya. Sebenarnya mau nanya nih kalau kepanjangan dari PPK itu apa sih? Ibu? Panitia Pemilihan Kecamatan. Oh, itu membawahi di bidang apa berarti? Ruang lingkupnya gitu. Di Kan ada, ruang setahu lingkup saya itu wilayah ada kecamatan. kecamatan berarti ya. Ya. Oh, oke. Kalau ketuanya siapa? Nah, kebetulan untuk ketuanya saat ini nggak bisa hadir. Oh, berhalangan hadir Karena ya? betul, kebetulan dia ada tugas untuk ke Depok hari ini. Jadi memang di PPK Gunung Puyuh itu hari ini hanya 2 orang yang hadir. Karena teman-teman yang lain kebetulan yang satu memang lagi merawat ibunya yang lagi memang sakit di Jakarta. Lalu yang kedua memang untuk divisi apa namanya Datin lagi ada tugas juga ke Bogor. Nah untuk ketua juga sama karena kebetulan mungkin akhir tahun ya jadi banyak tugas juga. Nah beliau sedang ke Depok hari ini. Jadi untuk perwakilan Gunung Puyuh cuman hanya dua orang ya. saja. Nah, iya, baik. Berarti total anggotanya keseluruhannya ada berapa berarti Bu? Kalau anggota itu, kalau dengan sekretariat itu ada 8 orang. 8 Kalau orang. untuk komisioner sendiri kan ada 5 ketua sama 4 orang anggota. Nah untuk sekretariatnya di kami ada 3 orang. 3 orang. Oh ya, oke. Kalau tugas dari perdivisinya masing-masing, saya kan belum tahu nih. Dari Ibu apa tadi? Irma, Maaf saya lupa. Ibu Irma dulu, ya. boleh deh. Teknis ya? Betul. Kalau teknis sendiri sebetulnya memang kita mengerjakan hal-hal teknis secara teknisnya ya. Walaupun memang nanti ada divisi logistik, ada divisi datin, lalu di sana ada divisi sosialisasi, tetapi sepertinya untuk teknis kita akan tahu semuanya Oh, karena mencakupi memang semua betul berarti ya? mencakup semua karena memang apa tahapan demi tahapan itu sebetulnya bermuaranya nanti akhirnya di teknis. Teknis, oh Jadi iya. memang untuk divisi teknis sendiri kalau menurut saya itu harus tahu semuanya dari awal. Alur dari awal sampai nanti Betul. akhir ya, Iya. karena finishingnya juga Finishingnya di nanti di teknis juga ya kan? teknis. Iya, Iya. oke. Kalau dari ibu ini, Kalau saya kan di divisi Parmas ya. Untuk ini mungkin tugas saya mensosialisasikan kepada masyarakat baik itu secara terbuka maupun secara secara kelompok gitu ya. Nah terus di samping itu menyadarkan masyarakat supaya mereka sadar akan hak dan kewajibannya memilih. Nah selain itu sebagai divisi Parmas ini meningkatkan partisipasi masyarakat. lebih ke menekankan Ya, partisipasi ya. masyarakat ya. Kalau boleh tahu ibu, kalau misalkan dalam mensosialisasikannya itu lewat platform media sosial kah atau secara langsung kah, Nah, gimana? itu bisa secara lewat media sosial, baik misalkan Facebook, IG, Twitter gitu ya, Ya. atau juga lewat langsung secara umum, baik diskusi ataupun mengadakan disebutnya Sosialisasi. Sosialisasi langsung. secara offline Ya, berarti ya? iya. Iya. Oh. Dan ada ini apa kayak semacam perubahan gitu dari sosialisasi itu. Jadi istilahnya mah kayak masyarakat itu mulai memahami sedikit demi Iya, sedikit. ada Oh, iya, perubahan. berarti berpengaruh sekali Iya, ya. berpengaruh. Iya. Ada targetan bersama gak nih Bu dari kecamatan Gunung Puyuh ya? Gunung Puyuh. Nah,
Kalau targetan bersama kami itu kemarin itu sekitar 80% ya targetan 20%. kita. Oh. Targetnya memang pada saat kemarin kita menentukan target Parmasnya itu memang kita di angka 85. Tetapi ya mungkin memang Karena melihat ya situasi juga ya. situasi atau memang mungkin ipotnya ya sudah kurang bagaimana mungkin ketika pilkada kita hanya mendapat di 71%, tetapi itu memang untuk Kota Sukabumi kita di partisipasi masyarakatnya itu di juara 1. Oh, berarti yang terbaik nih Gunung Puyuh. Keren juga ya. Itu Semangat. Parmasnya. Eh, kan tadi Gunung Puyuh yang terbaik nih. Dapat penghargaan juara 1 mungkin ya. Ada gak kayak motivasi dari diri sendiri kenapa pengen menjadi PPK gitu? Boleh cerita nggak kalau aku nih? Boleh, boleh. Aku harus cerita nih soalnya. Jujur dulunya saya sendirinya secara pribadi tidak terlalu suka dengan politik ataupun yang berhubungan dengan politik, termasuk ketika memang ada pemilu atau pilkada, tidak terlalu begitu mengikuti. Tapi pada saat di tahun 2017 ada teman yang menawarkan untuk bekerja dengan pemikiran bahwa saat itu bekerja sebagai PPK itu ukurannya hanya menerima dan mencatat apa yang keluar gitu. Karena pada saat itu saya ada pengalaman sebagai kepala gudang, jadi beliau sih bilangnya sama, gak jauh seperti itu katanya. Sudah jauh beda. Nah betul, artinya itu. Jadi nanti ada surat suara yang diberikan kepada masyarakat. Nah nanti masuknya itu berapa? Di luar prediksi ketika saya mendaftar dan ternyata saya keterima di tahun 2017 itu, ketika setelah pelantikan, jujur nih ya secara pengalaman pribadi, pada saat setelah pelantikan kaget, kok ternyata seperti ini gitu. Kerja sebagai penyelenggara di PPK. Sempat pada saat itu di PPK Gunung Puyuh itu kan 2 orang nih perempuan, teman saya sempat, Bu gimana kalau saya mengundurkan diri. Hanya saja saya hanya bisa bilang ke teman bahwa coba deh ini baru setengah jam selesai pelantikan gitu kan. Kita coba dulu seperti apa. Dan alhamdulillah karena memang mungkin kalau saya sendiri pribadi ketika memang saya sudah turun ke suatu pekerjaan apapun itu, apalagi ternyata di PPK itu banyak tantangannya. Banyak sekali gitu ternyata, dan kita bisa mengenal buat saya pribadi ya bisa mengenal pribadi-pribadi orang yang memang berbeda. Bagaimana kita cara menghadapi, karena jujur kalau penilaian saya ketika menjadi seorang penyelenggara itu ternyata memang orang yang harus suka dengan tantangan. Oh iya. Tuh. Jadi betul setuju. Ya, setuju. kan harus suka yang dengan tantangan, dan kebetulan saya sendiri seperti itu. Jadi tidak terlalu suka ketika saya harus duduk di kursi atau di meja, menghadapi meja ya. Tetapi lebih suka menghadapi solving problem kali ya. Betul, pemecahan seperti itu, permasalahan. permasalahan gitu. Walaupun memang pada saat itu terkaget-kaget karena jauh dari apa yang teman saya bilang bahwa hanya menghitung barang yang keluar dan barang yang Itu mungkin masuk. strategi Bu, Betul. diiming-imingi dulu. Tuh, mungkin seperti itu strateginya. Tapi, dan alhamdulillah setelah 2017, 2018 kita ikut pemilu, 2018 kita pilkada, lalu 2019 masih terpilih juga sebagai PPK. Di tahun 2023 kemarin masih ada semangat gitu bahwa kita berpikir bahwa ketika pemilihan ini harus lebih baik dan lebih baik lagi, karena kan kalau dilihat sekarang penilaian masyarakat terhadap penyelenggara itu sudah kurang ya, secara partisipasi, secara penilaian mereka lah gitu, mereka, malah ya, lebih banyak negatifnya. Padahal ketika kita sudah turun ternyata banyak hal yang selama ini dibicarakan orang di luar itu tidak bisa kita lakukan. Justru ada apa ya, buat ke kita itu lebih harus ngekip gitu, karena memang hasilnya itu nanti akan kita pertanggungjawabkan nanti ke masyarakat juga. Iya, baik.
Nah, berarti Ibu mengikuti program kepemiluan di tahun Dari 2017. 2017. Oh, itu pertama kali Pertama ya kali. gabung dalam kepemiluan ya. Ya, alhamdulillah kalau saya sendiri pada saat itu tidak dari bawah nih, jadi langsung Ya, ke PPK. Tetapi banyak juga kan ada yang dari bawah, dari mulai KPPS KPPS dulu. ya, Nah, ya. kalau kalau saya memang pernah KPPS itu, karena itu pun dari paksaan dari orang tua, karena memang pada saat itu susah. Jadi mengikuti sebagai KPPS walaupun tugasnya itu di KPPS nomor 7 yang hanya menunggu mencelupkan. Oh, yang itu yang Betul, tinta-tinta itu loh. tinta. Oh, itu Nah, itu yang KPPS terakhir. 7. Jadi memang tidak terlalu gimana gitu Job kan. desk-nya mungkin Betul, ya job secara desk-nya. ini. Nah, kalau dari Ibu sendiri gimana nih motivasi apa sih gitu yang mendorong supaya ingin jadi apa PPK? PPK. Kalau saya sendiri motivasinya pertama karena mungkin saya pernah pengalaman juga di relasi bergabung dengan KPU dulu di 2018-2019 ya. Oh, rentang waktunya Ya, tidak terlalu ini sama ya. Ibu ini. Terus 2 kali berturut-turut karena suka ini di lapangan gitu ya. Jadi saya pengen tahu nih gitu bagaimana kalau di wilayah PPK itu kerjanya itu bagaimana. Nah itu terus di samping itu juga ternyata pekerjaan di PPK itu seperti ini, beda dengan di relasi gitu Oh, kan. iya. Nah itu menjadikan suatu pengalaman buat saya gitu ya. Dan mereka juga alhamdulillah seperti rekan-rekan selalu mendukung, memotivasi sehingga saya ternyata walaupun saya baru gitu ya di PPK, saya di sini belajar Dan ya. disupport Nah oleh ya ya. belajar dan disupport oleh rekan-rekan yang lain, alhamdulillah. Nah itu yang menjadikan saya termotivasi. Oh, berarti dimulai dari mencoba hal Ya, baru nah itu dan disupport akhirnya kan betah lah, nyaman ya. juga gitu. Oke. Berarti pengalaman yang paling berharga atau menjadi pelajaran dalam selama menjadi PPK ada nggak nih? Hmm. Entah itu kelebihan maupun kekurangan gitu. Ya. Bahkan mau Kalau pengalaman saya ya ketika di PPK, karena tadi saya itu baru gitu ya di PPK, ketika di lapangan gitu ya menjadi korwil wilayahnya masing-masing, ketika di lapangan ternyata seperti ini. Terus susahnya wilayah yang begitu cakupannya banyak, harus mengurusi cakupannya yang banyak. Terus ketika terjadi hal-hal di lapangan seperti misalkan terjadinya ketika di TPS itu bagaimana cara menghindari kan kemarin ya waktu itu kan musim hujan banget ya. Oh iya. Gitu ya, bagaimana cara saya melihat gitu ya TPS menghindari hujan supaya tidak bocor atau terkena kertas gitu ya. Terus mau pindahnya kemana gitu ya, antisipasi seperti ini. Di situ saya bisa berpengalamannya di situ. Terus bagaimana itu cara atung surat, saya melihat langsung ya dari awal sampai akhir. Saya melihat perhitungannya, walaupun di situ masih banyak nih ternyata masyarakat yang hanya datang terus tidak mencoblos, ada gitu ya. Masih ada berarti. Masih ada masyarakat hanya datang tapi tidak dicoblos. Ada juga yang dicoblosnya sengaja di dua gitu ya, di 2 kolom ya. Ada seperti itu. Nggak jauh beda sama yang Nggak nggak jauh datang beda. sama Nah, sekali kan, itu, sama-sama ya. golput itu kan Ya, ya kalau gitu sama-sama kan. golput. Jadi, ternyata masih ada nih di lapangan seperti ini. Iya. Jadi apakah sosialisasinya itu apakah Masih kurang. masih kurang, tidak tersampaikan, apa emang gitu ya kan kita Kesadaran kesadarannya dari masyarakat itu iya, sendiri gitu. apakah emang kesadaran Ya. dari masyarakat yang kurang. Nah Ya. itu sehingga menjadi evaluasi juga untuk saya sendiri Ya, gitu. untuk semua mungkin ya. Iya, tentunya untuk semua Kalau juga. dari Ibu ini kalau untuk suka dukanya sebetulnya banyak ya. Sukanya saya lebih terkenal sebetulnya jadinya nih. waduh lebih famous gitu. Jadi iya, karena pada awalnya kan kita karena saya kan adanya di Kelurahan Karamat nih ya, walaupun satu kecamatan itu kan memang kita membawahi 4 kelurahan.
mungkin di saat sebelum saya menjadi PPK, walaupun saya cukup aktif dulu di Posyandu, tetap kan cakupannya hanya Ruang lingkup desa. betul ya di Desa. kelurahan Di gitu kelurahan, kan. Nah, ya. pada saat Kelurahan. menjadi PPK, karena memang cakupan saya itu harus satu kecamatan, otomatis di 4 kelurahan itu kita masuk. Dan di sana juga kita jadi mengenal banyak, ternyata kultur masing-masing itu kelurahan itu beda. Dan itu unik ya. Bagaimana betul. Iya, iya. Jadi harus seperti apa nih kita menghadapi masyarakat di sebuah kelurahan atau sebuah desa yang ternyata walaupun satu kecamatan itu bisa saja berbeda kulturnya. Dari culture. Ya gitu. Dan itu mungkin yang disebut tadi kata ibu tantangan itu dari tantangannya. desa ini ya kayak gini gitu Betul, ya, karena kan memang menghadapinya. ada beberapa kayak di satu kelurahan ternyata orang-orangnya aktif, dalam arti kata lebih apa ya namanya, kalau apa-apa mesti ditanyain gitu. Aktif itu jadi hal-hal sedikit pun itu akan jadi masalah kalau kita tidak tangani secara Ya. ini Karena kan. kan kesalahan itu karena tidak mau bertanya Gitu. iya. Ada juga yang memang mendengarkan saja gitu. Kita tanya kayak yang mengerti, Bisa. betul, Bisa, tetapi ternyata ketika di luar itu mereka banyak yang WA, tolong dong gitu kasih lagi gitu dengan waktu yang beda gitu. Enggak, kalau ada itu yang kan kayak gitu ya? ada. Oh. Karena memang pada saat kemarin entah pemilu atau pada saat pilkada kemarin, kita melakukan sosialisasi atau melakukan BIMTEK itu tidak hanya mereka yang diundang, tetapi kita pun diundang oleh mereka ketika harus memberikan BIMTEK atau sosialisasi. Jadi kalau kita sebut sih roadshow gitu, teman-teman ya, karena kita harus keliling nih, ada yang undang keliling, kita pulang bisa jadi dari pagi nanti pulang jam 12 malam gitu. Nah, kesulitannya ya seperti itu, ketika memang yang tadi disebutkan tantangannya ketika memang cuaca yang memang ekstrim Iya, gitu kan. kebetulan yang kemarin-kemarin hujan lagi ini ya hujan, susah berhenti gitu. banget itu. Lalu dengan tempat yang memang Kurang memadai. bukan memadai, kalau Gimana? itu sih relatif ya, kita pintar-pintarnya aja kita Kondisional lah ya. betul. Tetapi menjangkaunya ketika memang nih kita sebut saja di sebuah kelurahan nih, kalau di Gunung Puyuh di Karangtengah itu kelurahan terluas, jangkauannya juga lumayan ekstrim karena ada tempat-tempat yang kalau malam ngeri juga lewat ke sana. Ya, Ngeri dalam artian apa nih? daerahnya maksudnya kita lewat jalannya gitu, akses maksudnya penerangannya aksesnya masih betul. ini ya. Tetapi kan Kurang. lewat kebun. betul kan ada yang masuk Lebih gangnya ke sampai gitu. Tetapi kan karena memang sudah kewajiban gitu, ya. kita hadapi. Yang pasti sih kita berharapnya ketika kita memberikan apapun itu ke mereka, itu mereka bisa pahami, tidak terlalu pada saat hari H itu tidak terlalu banyak masalah. Itu yang menjadi sebuah tantangan juga gitu. Nah, yang jadi bikin senangnya itu ketika semua usaha kita yang kita lakukan ternyata berhasil gitu. Dari segala effort yang tadi, yang salah satunya ngelewatin kebun-kebun itu tuh, alhamdulillahnya. Ternyata pas hasilnya pada hari H tidak terlalu banyak masalah, ataupun memang ada masalah pun masih bisa kita handle gitu, masih kita bisa selesaikan. Gitu. Baik, terima kasih. Sebentar. Terakhir nih kan kita udah ngobrol banyak seputar PPK, dari pengalamannya, terus dari motivasi segala macem. Saya mau tanya nih pendapat ibu-ibu semua gitu, pandangan ibu tentang diadainnya podcast KPU ini gimana? Sebetulnya bagus sih, cuman ya memang saya pikir sih untuk waktunya ini ya, karena saya pengennya teman-teman PPK-nya hadir semua, jadinya gitu ketika memang podcast ini bisa
mengungkapkan apa sih yang menjadi Mengutarakan satu betul sama lain gitu. dari Apa yang harus maksudnya apa sih yang menjadi kebaikan atau mungkin kekurangan kita gitu semua di satu kecamatan, karena saya yakin teman-teman kami nih di yang 3 orang pasti punya pendapat lain gitu. Iya. Dan itu memang harus semua diketahui gitu, jadi biar nanti pada saat orang-orang melihat itu ada hal yang memang jadi pelajaran gitu, atau Iya. mungkin kalau memang kami punya kekurangan itu ada masukan juga dari teman-teman yang melihat. Jadi lebih enak lah kan Betul, kalau dari gitu. banyak orang kan persepsi Ya, satu sama iya, lain betul. diutarakan akhirnya kan Nah, ya, masuk gitu. ya kita Iya, kan iya berharap juga. dengan podcast ini pendidikan untuk apa namanya pemilih ya pada saat dilakukan pilkada atau pemilu itu akan lebih bagus gitu. Dan mereka mengerti bagaimana sih menjadi seorang penyelenggara, akan lebih apa namanya menarik minat juga, karena jujur kalau saya kayaknya tahun tua nanti udah nggak akan Oh. ini ya, maksudnya dengan usia gitu, Faktor dengan umur lah. usianya karena memang butuh tenaga yang ekstra untuk menjadi penyelenggara. Iya. Jadi tidak, kalau kalau sekarang sih kayaknya banyak masyarakat yang menilai bahwa pada saat menjadi seorang penyelenggara itu hal yang mudah, Mudah. hal yang enak dilihat oleh mereka gitu. Iya. Karena kan kalau memang ada kegiatan kayaknya di hotel atau di mana, padahal tugasnya itu kan betul sebetulnya, Iya. karena kan hasilnya itu harus dipertanggungjawabkan nih untuk semuanya gitu. Iya. Nah itu dengan adanya podcast sih bagus. Hanya saya mungkin untuk waktu saya pengennya teman-teman PPK yang lain jadi hadir semua gitu. Lebih terorganisir Betul, lagi lah betul, dari waktunya betul, gitu ya, gitu. dari mulai. Karena itulah banyak hal mungkin dari teman-teman yang lain juga yang akan diungkapkan dengan Iya, sangat disayangkan banget betul, lah ya. gitu Iya. sebetulnya gitu kalau Kalau dari Ibu sendiri? Kalau dari saya sendiri tentang podcast ini sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat khususnya kan kalau misalkan apalagi dipakai untuk sosialisasi gitu ya, ketika misalkan nanti pemilihan atau pemilu gitu, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat juga. Tidak, dan dalam kan ini membuat video ya, tidak ada unsur kebanyakan iklan gitu kan, tidak Ya, ada tidak iklan ada. gitu. Ya. Nah itu yang menjadikan mereka pasti ketika misalkan melihat nah dilihat, dipantengin gitu ya. Ya. Beda dengan misalkan siaran televisi ataupun berita yang lainnya. Ya, banyak Ya, hambatan jadi untuk banyak menontonnya, hambatannya. jadi Nah, itu. terdistract gitu kan, Ya. terganggu. Ya. terus mungkin kalau bisa nanti podcast yang nanti mungkin akan dibuat lagi dibuat semenarik mungkin lah gitu, jadi biar masyarakat yang melihat itu akan lebih tertarik. ya betul tertarik Ya, gitu dengan benar. diadakannya podcast di Entah KPU. itu dari waktunya Betul. lebih panjang gitu Nah, kan. Ya. gitu. Baik ibu-ibu, terima kasih saran dan masukannya gitu. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan penonton, terima kasih telah menonton acara podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Rehan sebagai host. Dan saya Bu Irma. Saya Bruno.